أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Surat berapa ini, Pak? Surat ke-7 ayatnya 28 dan 29. Mari kita perhatikan. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang telah menjadikan setan sebagai pemimpinnya, apabila berbuat kejahatan seperti mengingkari Allah dan menyekutukannya, mereka mengemukakan alasan dan uzur. Begitulah yang kami ketahui dan kami dapati dari nenek moyang kami. Kami hanya mengikuti apa yang telah dikerjakan mereka. Bahkan Allah telah memerintahkan kepada kami yang demikian, dan kami hanya menuruti perintahnya. Pengakuan mereka jelas tidak dapat dibenarkan karena Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Tidak mungkin dan tidak masuk akal akan menyuruh dan memerintahkan mereka
berbuat jahat dan keji seperti perbuatan tersebut di atas. Nah, sekali lagi, berarti apa Pak tadi Pak? Tadi orang-orang yang apa tadi? Orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu. Jadi kalau dia itu berbuat kejahatan itu, dia mengatakan dulu nenek moyang kami itu melakukan seperti itu. Lah terus saya mengikutinya. Jadi kalau agama itu enggak boleh. Agama itu enggak boleh ikut-ikutan. Ya Pak. Jadi agama itu harus ilmiah. Harus ada dasarnya ya. Dari Al-Qur'an, kalau enggak ada dilihat lagi di dalam Al-Hadis. Begitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu tidak boleh kita ikut-ikutan. Jadi harus kita saring dulu ya dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah. Tidak boleh seperti orang-orang kafir ini. Kenapa kamu begitu loh? Karena dulu nenek moyang kami melakukan seperti itu. Lah, iya nek yang dilakukan itu sebuah kebenaran. Kita ikut jadi benar. Tapi kalau yang dilakukan itu sebuah hal yang jelek, pasti kita akan terseret kepada hal-hal yang jelek. Makanya kita harus berhati-hati. Jadi tidak boleh ikut-ikutan tanpa dasar ilmu. Jadi ilmu itulah yang bisa menyebabkan apakah suatu perbuatan itu benar atau salah, itu ilmu. Makanya orang itu kalau berilmu, maka amalnya akan diterima. Orang yang baca Quran dengan ilmu, bacaan Al-Qur'annya diterima sama Gusti Allah. Karena bacaannya benar. Tapi coba bandingkan dengan bacaan yang tanpa ilmu. Sama apa tidak kira-kira? Pasti tidak sama. Jadi orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Sholatnya orang yang berilmu beda dengan sholatnya orang yang tidak berilmu. Hajinya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu juga tidak sama. Makanya ilmu itu bisa menyebabkan derajat manusia itu tinggi. Jadi semakin ilmunya itu semakin dalam, maka dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Pak, suratnya 35 Pak. Ayatnya ayat 28. Coba perhatikan. Jadi ternyata ya ulama-ulama Rabbani, guru-guru Rabbani itu adalah umat yang terbaik karena dia berilmu. Dan dia adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak Yani baca yang keras suaranya. Ayatnya 28, suratnya 35. Dan demikianlah pula di antara manusia, makhluk bergerak dan yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jadi ulama itu adalah orang yang mempunyai apa? Ilmu. Orang yang punya ilmu, dia akan takut. Ya, apabila dia melakukan sebuah kesalahan, itu takut. Jadi orang yang berilmu itu kalau mau berbuat salah, dia itu takut, khawatir kalau nanti diapakan sama Allah, dimarahi sama Gusti Allah. Khawatir kalau imannya itu apa?
imannya itu bisa luntur, imannya itu bisa copot. Nah, orang yang berilmu itu begitu, berhati-hati. Jadi nggak bisa orang berilmu itu dibujuki, nggak bisa. Karena dia memang orang yang berilmu itu senantiasa dibimbing sama Gusti Allah. Ya, makanya kita harus punya ilmu, makanya kita harus ngaji, makanya kita harus belajar, makanya kita harus banyak-banyak mendengar. Nah, dengan mendengarkan itu akhirnya kita bisa menjadi orang yang berilmu. Apalagi orang yang berilmu didasari dengan apa? Iman. Jadi iman, ilmu, apa terusannya? I itu loh. Iman, ilmu, amal, ikhlas, istiqomah. Jadi orang yang berilmu itu ya kalau didasari dengan keadaan iman, maka ilmunya menjadi bagus, menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat karena orangnya beriman. Tapi kalau punya ilmu, orangnya nggak beriman, kira-kira ilmunya manfaat nggak? Ya nggak manfaat, hanya kajian melulu, hanya pengetahuan melulu, tapi tidak sampai melakukannya. Jadi ilmu kalau misalnya hanya dikaji saja tapi tidak diamalkan ya tidak bisa. Makanya dibutuhkan ilmu itu harus punya iman. Jadi iman, orang beriman itu disuruh sama Gusti Allah supaya mencari ilmu. Lahir sampai wafat. Wafat gak usah ngaji. Wafat gak usah ngajar. Wafat gak usah ngajar. Nah, wafat gak usah ngaji. Lah, kayak Ustadz Abdul Qadir itu. Luar biasa beliau. Saya sempat ke rumah beliau dan saya diwejang sama beliau. Saya diingat-ingat. Ini loh ada 3 benteng, beliau bilang gitu. Lah apa benteng yang pertama itu? Disuruh menjaga sholat. Jadi sholat itu dijaga. Ya, sholat yang kita lakukan itu betul-betul usahakan khusyuk sholatnya. Ya, usahakan begitu. Sholatnya daim. Jadi sholat itu adalah benteng yang akan membentengi kita dari seluruh kejahatan dan kekejian itu sholat. Tapi sholat yang khusyuk, sholat yang daim. Daim itu artinya sholat setia, sholat yang kontinu, terus menerus. Orang mukmin itu sholatnya khusyuk. Orang munafik juga sholat, tapi sholatnya malas dan sholatnya tidak berbekas. Yang STMJ itu. Sholat jalan maksiat. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, makanya kalau ada orang aku sudah sholat, tapi kenapa aku masih berbuat jahat? Ya sholatnya sampean dulinan. Kalau sholat itu temen-temenan, yang kau lakukan itu benar-benar sholat menurut syarat dan rukunnya ditentukan Allah dan Rasulnya, pasti namanya keji dan mungkar KM itu. KM bukan kilometer. Ya. KM keji dan mungkar itu pasti bablas, pasti hilang. Pasti orang itu menjadi orang soleh-solehah. Sholat yang pertama, Pak Qadir bilang gitu, jaga sholat. Yang kedua Pak Qadir bilang adalah dzikir. Dzikir itu bentengnya umat Islam. Jadi kalau kita itu berzikir senantiasa ya, duduk, berbaring, numpak sepeda, di mana saja kita ya, mau tidur sampai bangun kembali, tidur kembali, senantiasa berzikir, maka orang yang berzikir itu dalam naungannya Gusti Allah, dalam perlindungannya Gusti Allah. Gak iso digoda karo setan, gak iso dikidulinan karo setan wong zikir itu. Karena orang zikir itu bersama Allah. Terus Quran. Makanya saya singkat MDQ. Itu saya dari Ustadz Qadir. Jadi Ustadz Qadir itu mejang saya sebelum meninggal itu. Jadi beliau itu wanti saya ke musolanya beliaunya, di musolanya Al-Ikhlas namanya musolanya Ustadz Qadir itu. Terus Syekh, kalau manggil saya itu Syekh. Ustadz Qadir itu luar biasa. Quran Syekh.
Jadi orang itu kalau bersama dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu difahami, Al-Quran itu diamalkan, Al-Quran itu didakwahkan, orang itu berada dalam bentengnya Allah. Loh, setan gak bisa ndulit. Makanya jaga sholat, selalu berzikir, terus bersahabatlah dengan Al-Quran. 3 itu. Jadi beliau pesan sama saya seperti itu sebelum beliau meninggal. Sekitar 2 bulanan. Ya, saya dolan ke rumah beliau dan saya sempat ngimami kemarin di bulan Ramadan itu dan beliau menjadi makmum. Jadi saya itu ngimami dan beliau menjadi makmum. Jadi luar biasa dan saya juga memberikan tausiah di depan beliau. Dan memang luar biasa beliau ini saya. Jadi melihat apa yang didawuhkan, apa yang dilakukan mereka, Pak Qadir itu luar biasa karena memang tugasnya kemana-mana ya. Jadi ke pondok-pondok itu untuk memberikan bantuan itu loh Pak. Jadi untuk pembangunan, untuk para penghafal Al-Quran di pondok-pondok pesantren itu. Dan beliau meninggal dalam usia 52 tahun. Masih muda, Ustaz. Masih muda beliau. Saya kaca 20 tahun. Ya Pak ya. Jadi begitu Pak. Makanya saya berpesan kepada kita supaya kita husnul khotimah ya hidupnya husnul. Mari kita hidup dengan husnul. Lah hidup husnul itu ada di surat ketiga ayat 102 sampai 104. Itu hidup husnul. Kamu nanti lihat sendiri ya. Surat Ali Imran 102 sampai 104 itu hidup husnul. Jadi bahasanya itu kariman. Kamu hiduplah mulia. Kalau mati syahid. Syahidan. Kalau mati syahid. Walaupun di tempat tidur. Tidak di Palestina. Bisa kita mati syahid. Walaupun kita di tempat tidur bisa mati syahid. Ya makanya kalau kita ingin husnul khotimah. Ada di surat Al-Fajr ya. Itu loh Pak. Surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutomainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu ada di surat Al-Fajr ayatnya 27 sampai 30. Nah itu husnul khotimah. Jadi dia dipanggil sama Allah sebagai ibadi, wahai hambaku. Aku ridho kepadamu, engkau ridho kepadaku. Lah supaya kita bisa ridho ya kira harus ridho. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ingat air kemarin itu. Kita butuh air. Kita butuh Allah, ya. Kita butuh Islam. Kita butuh Rasulullah. Makanya ojo sampai air itu hilang. AIR Allah, Islam, Rasul. Nah, rukun Islamnya disempurnakan, rukun imannya disempurnakan, nanti akan muncul namanya ihsan. Oh, kalau Mas Ihsan ya. Jadi ihsan itu kalau ngomong merasa didengarkan sama Gusti Allah, kalau berbuat merasa diawasi sama Gusti Allah. Jadi menyembah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, seakan-akan. Kalau tidak mampu maka yakinlah kamu sedang dilihat Allah, begitu ya. Jadi harus belajar seperti itu. Tapi beda dengan orang-orang yang tadi, orang-orang yang kufur tadi. Jadi beda sekali ya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu beda, Pak. Sebenarnya yang memerintahkan mereka berbuat jahat dan keji tentunya tiada lain melainkan kira-kira siapa? Setan loh Pak. Jadi ternyata setan yang menjadi kemarin itu
yang membisik-bisiki, yang menjadi korin kemarin yang sampean tulis itu surat 43 sudah sampean tulis kan? Ayat 36 sampai 37 itu ternyata ada korin. Korin itu adalah teman setia. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu punya teman setia namanya iblis, namanya setan. Dan setan itu selalu berdekatan dengan dia terus. Makanya korin itu artinya sahabat dekat. Makan ya ikut, minum ya ikut, tidur ya ikut. Pokoknya apa-apa ikut terus. Namanya iblis itu. Nah, Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Surat Al-Baqarah ayat 268. Mereka mengeluarkan perkataan yang dialamatkan kepada Allah bahwa dialah yang menyuruh berbuat jahat dan keji. Loh Pak, kira-kira masuk akal apa enggak? Jari ini mau, loh kamu kok berbuat gini? Iya, karena nenek moyangku berbuat begini. Lah terus siapa yang nyuruh nenek moyangmu? Ya Gusti Allah. Loh, kok iso perbuatan jahat kok di atas namakan Allah itu loh. Kira-kira begitu itu pantas gak Pak? Manusia begitu ya, namanya orang kafir ya nguniku. Ya gak tahu Allah, gak tahu Islam, gak tahu Rasulullah, akhirnya ngarang. Agamane agama ngarange dikonconi setan ya dijomprok-jomprokno Pak. Jadi omongane gak ono sing bener, salah kabeh. Dari A sampai Z itu batal kabeh. Nah, ya jadi makanya hati-hati. Itu adalah ucapan yang tidak beralasan, yang tidak didasarkan atas pengetahuan. Padahal yang demikian itu akan mereka pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Loh Pak, jadi ono tanggung jawab. Ya, penglihatan kita, yang kita lihat itu apa? Hal yang halal apa yang diharamkan? Lah nek hal yang diharamkan yo mati, iman itu mati. Jadi iman itu bisa terbunuh oleh pandangan kita. Kalau kita memandang yang haram, kalau kita memandang maksiat, maka iman itu langsung error. Error Pak, ngerti error? Error itu lemes, ngeblank. Abot itu rasanya Pak. Ya kemarin kan digandoli kan kemarin ternyata. Jadi kalau kita bersahabat dengan setan itu, kalau kita mau berbuat baik itu digandoli Pak. Abot gitu rasanya. Kita tidak mampu. Kita karepe pengen, dalam hati itu pengen Bu. Saya ingin ini, saya ingin ini, tapi tidak bisa bangun. Aku pengen cah engko bengi tangi dalu, tapi akhirnya nggak bisa tangi. Aku pengen cah neng rono, tapi juga hanya kepengen tok, tapi nggak bisa terlaksana. Itulah kalau digandoli, itu maka kita harus berhati-hati ya Pak ya. Pendengaran, apa yang kita dengar itu, apakah itu hal-hal yang baik atau ghibah? Nah, misalnya ghibah kan kaitannya apa kalau ghibah itu dengan pendengaran kan? Mendengarkan ucapan ya Pak ya. Kalau ucapan itu ucapan yang baik, maka menjadi apa? Menjadi baik. Kita akan menjadi baik karena apa? Dengan telinga ini pertama kali difungsikan ini telinga Pak. Manusia lahir itu. Yang pertama kali makanya ayah dan ibu kita
Ya, pada saat ibu kita melahirkan kita, ayah kita apa yang dibisikkan ayah kita ke telinga kanan kiri kita apa? Suara apa? Awal. Suara adzan dan iqomah loh Pak. Ini tanda bahwa ini pendengaran ini pertama kali. Ibu kita sejak kita kecil apa yang dibisikkan di telinga kita? Pasti pujian-pujian yang baik. Ibu yang solihah pasti nyanyi-nyanyi yang baik. Tapi nak ibu gak solihah, nyanyi nih saisone. Ya, yang keluar adalah hal-hal yang sebisanya. Makanya kita harus belajar ilmiah tadi. Itu surat ke-7 ayat 28. Sekarang 29-nya. Ayat ini memperbaiki kekeliruan mereka. Terbukti Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka bahwa Allah hanya memerintahkan kepadaku agar berlaku adil, sholat setiap waktu, istiqomah, ikhlas dan baik di dalam semua hal. Loh Pak, beda nggak Pak ayat 28 sama 29? Beda. Ya, tadi apa katanya tadi? Aku melakukan ini, aku ikut nenek moyangku. Loh, nenek moyangmu disuruh sama siapa? Oh, disuruh sama Allah. Nah, ternyata perkataannya perkataan setan lah. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadakkarun." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Surat An-Nahl ayat 90. Biasanya ini dibaca waktu apa Pak? Begitu itu. Lah Jumat ya, pada khutbah yang kedua sebagai pesan ini. Ya, Allah menyuruh agar mereka mengarahkan mukanya ke Ka'bah yang telah ditetapkan menjadi kiblat bagi setiap orang yang sholat, baik di masjid maupun di tempat-tempat lain, penuh dengan keikhlasan, karena suatu amal tanpa disertai dengan ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu kholison wabtughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dikerjakan dengan ikhlas untuk memperoleh ridhonya. Riwayat Imam An-Nasai dari Abu Umamah. Untuk mendorong mereka agar tetap ingat dan patuh kepada Allah, tidak terpengaruh kepada ajakan bujukan setan, mereka harus selalu ingat kepada Allah. Lah tadi pesannya Ustadz Qadir tadi, benar kan? Nyambung kan? Jadi kita supaya tidak dibuat dulinan setan, kita disuruh berarti benteng betul. Nyambung kan? Nah ini ya, luar biasa. Ya, mereka harus selalu ingat kepada Allah. Hal itu karena Allah telah menciptakan mereka pada permulaan dan kepadanya pula lah mereka akan kembali kelak. Kalau kembali berarti kemana Pak? Wafat atau mati. Pada hari pembalasan mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu atau di dunia. Surat Al-An'am ayat 94. Jadi nanti maju dewe-dewe Pak, sendiri-sendiri.
di hadapan Gusti Allah. Anak maju sendiri, bapak sendiri, pak guru sendiri, muridnya sendiri. Pada waktu dihisab itu loh. Ya ditakoki dewe-dewe. Hartamu mbok ge apa? Nek harta pertanyaane loro. Kondi terus nangdi. Ya, kamu peroleh dengan cara halal atau haram. Terus marene mbok gawe apa? Lah nek wong mukmin berarti apa? Aku peroleh harta itu dengan cara yang halal. Aku belanjakan untuk ini, untuk saudaraku, untuk keluarga besarku, untuk haji, untuk umroh, untuk ini. Lah gitu ya. Tapi orang yang kafir, orang munafik gak iso jawab, Pak. Jadi kalau jawabannya sudah salah, wis salah kabeh. Kamu peroleh dari mana? Korupsi. Loh, wis ngono wis salah, Pak. Mbok gawe apa? Tak gawe seneng-seneng sak senengku. Loh, mesti ngono. Ujung-ujungnya harta korupsi itu ya, walaupun digawe bangun masjid ya, tetap gak diterima sama Gusti Allah. Ya, makanya kita harus hati-hati. Nah, jadi dua ayat ini menjelaskan kepada kita harus berhati-hati ya Pak ya. Jadi orang yang berilmu itu akan mengatakan ini loh firman Allah, ini loh sabdanya Rasulullah. Orang yang berilmu itu tahu. Tapi kalau orang tidak berilmu itu ngawur, dudu firmane Gusti Allah diarani firmane Allah, dudu sabdae Nabi Muhammad diomongi jarene sabdae Nabi Muhammad. Kira-kira ngono iku jenenge apa? Berdusta. Ya, berdusta. Ngarang. Ngono iku dosane gedhe. Lah koyok sing dilakoni wong sing taklid buta. Orang yang taklid buta itu ngono Pak. Jadi nggak boleh, makanya beragama itu nggak oleh melok-melokan. Ayo ngalor. Ayo ngidul. Ayo ngulon. Ayo sami'na wa ata'na gak ngono. Sami'na wa ata'na iku dirungono. Jadi ojo, kudu kita harus punya jati diri Pak. Iki kira-kira digono ndi aku. Oh, aku apa dijak nyemplung nang neraka. Mundur aku. Aku duwe ilmu kok. Aku duwe akal pikir aku. Nah, begitu sampean jangan. Makanya jangan sampai. Nanti kalau begitu Pak, sampean akan menuntut nanti orang itu. Orang yang diikuti juga dituntut. Jadi misalnya Pak guru menyesatkan, nanti kamu akan, para muridnya itu menuntut gurunya. Saya sesat itu gara-gara Pak guru ini. Saya dulu diajari guru ini. Oh begitu. Mana gurumu? Akhirnya gurunya disiksa 2 kali Pak. Murid ya disiksa, gurunya ya disiksa. Makanya ayo podo dadi guru yang beriman takwa. Nek dadi murid santri ya beriman takwa. Jadi podo ya antara guru karo murid podo. Mudah-mudahan dengan adanya belajar ini menjadikan kita semua tadi ya Pak ya, yang dibaca sama Pak Yani tadi, siapa yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu tadi. Bahasanya tadi apa? Ulama. Mari kita ikuti ulama yang khair ya Pak ya, yang baik. Lah ulama yang khair itu adalah ulama yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini ada ulama-ulama yang mengaku baik tapi kurang baik, sampean dongakno. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Ojo mbok paido, ojo mbok ujat. Nek mbok ujat akhirnya nemplek ning awakmu. Loh, karena kejelekan itu kalau kita paido, kita nyek, maka akan nemplek kepada kita. Kalau ada kejahatan jangan, doakan ya Allah beri hidayah dia ya Allah gitu. Ya, ojo mbok gedingi, wong mbok benci, senani Gusti Allah ojo. Nabi Muhammad gak pernah gitu. Walaupun orang itu jahat, walaupun itu orang kafir, Rasulullah tetap Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri hidayah orang-orang ini ya Allah begitu. Mudah-mudahan panjenengan bisa meniru Nabi Muhammad ya, karena jenengan ini umatnya Nabi Muhammad.
Makanya tirulah Nabi Muhammad sebisa mungkin ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini surat Al-A'raf ayat 28 dan 29 kita mampu untuk mencontoh hal-hal yang baik dan kita mampu untuk menghindarkan hal-hal yang jelek. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.